Tibalah saatnya kita berbicara dengan rohani. Ya, ini, Rob. Kita pernah berantem gara-gara satu hal, PowerPoint. PowerPoint. Iya, dia mengajak saya di salah satu acara televisinya. Sekarang pertanyaannya begini, menurutmu Rob, masih perlukah PowerPoint itu diabaikan atau kita memang harus kembali ke situ ketika kita mendapatkan banyak realitas di mana memang harus jelas identifikasi kita tentang problem bangsa. You selama ini selalu berbicara tentang perilaku politik. Tadi Mas Ganjar menjelaskan banyak hal tentang oligarki dan segala macam. Saya hari ini tidak mau berantem denganmu karena saya adalah orang. Sekarang berikan kita penjelasan dan kemudian menjelaskan pikiran Mas Ganjar agar kemudian hal-hal yang tidak perlu terjadi ketika menjadi presiden beliau itu memang tidak perlu terjadi. Silakan Bapak. Oke, Akbar Faisal, AFU, Akbar Faisal University. Saya memang berantem sama Akbar karena waktu itu dia presentasi pakai PowerPoint. Lalu saya bilang, orang yang pakai PowerPoint itu nggak punya power dan nggak punya poin. Tapi bagi seorang calon presiden, yang dia ucapkan itu akan jadi arsip negara. Karena itu mesti pakai PowerPoint. Status saya ini tersangka. Tersangka apa? Tersangka. Oh ya itu. Karena ada satu kalimat Mas. Ya. Mas, Rob jangan dikatakan di sini tempat itu. Memang saya mau katakan saya ditersangkakan oleh PDIP, bukan oleh Ganjar, oleh PDIP. Angin Mamiri. Kita mulai dengan pantun dulu. Angin Mamiri di pantai Makassar sambil bermain layang-layang. Aku berdiri bersama Ganjar sambil menunggu Anies datang. Apa beda UNM dan UGM? Karena saya berkali-kali ditolak di UGM dan diterima di UNM. Beda capres. Tapi saya nggak peduli dengan perbedaan itu. Saya mau berbeda di dalam upaya untuk memperlihatkan apa sebetulnya ide di belakang calon presiden Ganjar tadi. Saya menyimak dengan cara saksama dan dalam tempo yang tidak cukup singkat. Beliau menerangkan problemnya. Lalu timbul pertanyaan. Biasanya yang diucapkan adalah jalan keluar. Karena problem itu ada di media massa segala macam. Problem Pak Ganjar nggak beda dengan problem Pak Prabowo dan Anies. Tapi jalan keluarnya apa? Kan semua problem bangsa ini detail ada di meja redaksi. Misalnya, kalau kita mau supaya disability itu menjadi rendah, kalau kita mau penegakan hukum itu naik dari indeks yang tadi, kalau kita mau hak asasi manusia itu dicapkan dari dasar kewarganegaraan bukan oleh negara. Pertanyaannya adalah misalnya berapa banyak menteri yang harus dididik supaya paham HAM? Bahkan wakil menteri HAM ditangkap. Ya pasti ditangkap. Tapi dia masih diizinkan beredar di UGM sebagai profesor. Sebetulnya begitu dinyatakan tersangka dia mundur dari kegurusan. Itu problem etis kita yang satu. Yang kedua, untuk menghasilkan semua ide yang diucapkan oleh Pak Ganjar, ekonomi mesti tumbuh berapa persen? Tax ratio mesti diperbanyak, melebar ke berapa ya? Kan itu hal yang mesti langsung bisa dijawab supaya kita cek. Kalau katakan dia ekonomi itu 5%, pengangguran kita anak muda hari ini ada 60 juta anak muda yang potensi
potensi menganggur di 2030. Ekonomi tumbuh 5%, itu artinya 5 kali 400.000. Setiap pertumbuhan 1% ekonomi menghasilkan lapangan kerja 400.000. 5% itu menghasilkan 2 juta orang. Lalu yang 58 ngapain? Jadi pertanyaan-pertanyaan fundamental ini mesti bisa dijawab. Per hari ini ada 19,7 manusia Indonesia tidur malam dengan perut kosong. Karena tingkat kelaparan di Indonesia paling tinggi di Asia. Per hari ini ada 15,5 juta gangguan mental dan akses pada kesehatan mental hanya 2%. Jadi ini real yang mesti dijawab secara tuntas. Oke, itu soalnya yang mesti kita olah supaya kita nggak beli kucing dalam karung. Seandainya pun Anda beli kucing dalam karung, nggak usah panik. Karungnya bolong, udah ketahuan kucing apa. Tapi saya mau menghormati satu prinsip yang kita kembangkan hari ini, yaitu tadi kata Bang Nurmin, bertengkar di dalam ini, bertengkar di dalam pikiran. Oke, coba saya skip dulu ini. Saya mau lihat apa pengetahuan Pak Ganjar tentang keunikan Pulau Sulawesi. Apakah Pulau Sulawesi bagian dari NKRI dan lama? Silakan kembali. Saya tahu jawabannya seperti itu. Tapi itu jawaban ideologis. Yang saya maksud adalah jawaban ekologis. Pulau Sulawesi dikenal dengan garis Malase. Alfred Russel Malase 1858 menulis satu prinsip bahwa Sulawesi itu bukan bagian dari Indonesia, dia bagian dari Australia secara ekologis. Faunanya beda dengan di barat Kalimantan, dan itu persis lewat di Selat Makassar. Jadi kita mau supaya ada pengetahuan tambahan secara ideologis. Makassar, Ambon, Papua bagian dari NKRI. Tapi secara ekologis kita lebih dekat dengan Australia dan lempeng Australia. Itu juga yang menerangkan mungkin mengapa watak-watak orang Indonesia Timur beda dengan watak yang ada di Barat. Kan itu yang kita sebut diversity sebelumnya, yang mesti buat ceplos Indonesia Timur itu tidak mungkin diasuransikan ada semacam sopan santun palsu mereka yang ada di Jawa. Jadi sebetulnya kalau kita sebut Sulawesi adalah pulau ekologis, sekarang dia berubah menjadi pulau oligarki. Yes, ekstraktif industri ada di Sulawesi tanpa mempertimbangkan kecelakaan ekologis. Jadi orang mau lihat sebetulnya Pak Ganjar paham nggak environmental politics? Nah, saya tadi mendengar itu, dan setiap orang yang berupaya untuk mengucapkan sesuatu pada saat yang sama dia menyembunyikan yang lain. Logikanya begitu. Saya tidak mendengar tadi keterangan Pak Ganjar tentang 2 hal yang menjadi tata bahasa dunia hari ini. Kalau ada di luar negeri, apalagi orang Indonesia di luar negeri, mereka akan tanya seminar internasional, dia nggak akan tanya do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch, dia akan do you speak environmental ethics. Apakah Anda bisa bicara tentang etika lingkungan? Itu adalah grammar dunia, dan kita tahu bahwa tanggal 30 September nanti Indonesia akan kembali masuk dalam perundingan efek rumah kaca pemanasan bumi di Dubai. Ya, COP28. Ya, COP28, Conference of Parties. Itu forum PBB yang terus mengevaluasi kita. Kita mau, misalnya, kalau saya tanya apakah Pak Ganjar pro IKN? Karena IKN itu adalah sumber pemanasan global. Pak Jokowi bilang kita pindahkan Jakarta yang tenggelam ke IKN. Kenapa? Bukan karena Jakarta yang panas, tapi planet ini panas. Begitu IKN dipindahin ke Kalimantan, penggalian di Kalimantan justru memotong deforestation,
menimbulkan panas baru. Kalimantan itu dijepit oleh dua panas matahari dan batu bara. Begitu hutan dipotong, panasnya naik. Apa yang terjadi secara planetari itu? Panas penggalian IKN di Kalimantan akan menambah panas di Jakarta. Jadi air es akan meleleh di kutub utara, lalu Jakarta tenggelam. Dengan kata lain, IKN itulah yang akan menenggelamkan Jakarta. Kan begitu kan berpikir ekologisnya. Saya explain itu dalam upaya untuk menguji apakah paradigma kita sampai atau tidak. Jadi sekali lagi, silakan komentar secara umum. Saya akan tuntut satu kejelasan berpikir pada semua calon presiden. Anies, Prabowo, semuanya mesti kita uji, kita kuras otaknya tuh. Ada isinya apa enggak? Makasih. Ya. Bu Rocky, perasaan tadi kami minta Anda untuk menyampaikan pertanyaan dengan orasi sepihak. Pertanyaannya apa selain Pulau Sulawesi itu bagian dari NKRI? Selain itu apa pertanyaannya? Saya tidak merasa. Saya kasih argumen. Ini bukan aku merasa. Semua yang saya terangkan tadi factual based dari situ. Nah, saya ingin seorang calon presiden itu bukan diuji datanya, paradigmanya. Jadi saya terangkan itu. Jadi kalau pertanyaan gampangannya misalnya, saya tanya dengan gampang misalnya, berapa nilai yang Anda berikan kepada Jokowi dalam soal partai? Oke, kita terima argumen itu, Pak Ganjar, monggo. Dengan Rocky yang baru sampaikan, tangannya meriah, good. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaan, maka saya bilang sama cerita apa, boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi dan ekonomi hijau. Tapi jangan tanya data lagi, saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Dan Bung Rocky